Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya masih bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Masih pada program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Kali ini saya akan membagikan mengenai ujian akhir pada kegiatan BIMTEK program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Apa saja ya tips dan trik dalam melaksanakan kegiatan ujian akhir atau post test dalam BIMTEK ini, supaya Bapak Ibu semua bisa lulus dengan nilai minimal 70% atau nilainya 70. Sebelumnya silakan Bapak Ibu semua untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal mengenai video-video saya berikutnya. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya sudah melaksanakan kegiatan ujian akhir ya, baru saja sebenarnya. Jadi kita mulai seperti biasa, Bapak Ibu masuk ke ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri inklusif gitu ya. Kemudian masuk, dan kalau belum seperti ini silahkan masuk menggunakan akun SIM PKB-nya ya. Nah, kemudian masuk di pendidikan inklusif. Nah, saya mohon Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini atau menonton video ini sampai dengan tuntas ya. Jangan di skip-skip. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bahwasanya saya sudah melaksanakan BIMTEK Guru Belajar seri inklusif angkatan 1 yang jadwalnya mulai dari Senin tanggal 3 bulan 5 2021 sampai dengan Senin tanggal 10 bulan 5 2021 yang kebetulan adalah hari ini, tepat pada saat saya pembuatan video. Di sini sudah nampak 100%, artinya saya sudah selesai melaksanakan kegiatan BIMTEK. Kita buka tautannya, kita coba masuk kelas kembali. Nah, berkaitan dengan ujian akhir yang atau tes akhir ya, yaitu dibuka pada hari ke-8 ya. Ini dia tes akhirnya. Nah, ini. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan nilai lumayan ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua di tes akhir ini petunjuknya adalah jawablah soal-soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat. Anda diberi waktu 50 menit untuk menyelesaikan 25 butir soal. Pada tes akhir ini, Anda perlu mendapat nilai lebih dari sambaran 70 untuk tuntas BIMTEK, atau minimal menjawab 19 butir soal dengan benar. Anda mendapat kesempatan hingga 3 kali untuk mengerjakan tes ini. Artinya kalau memang Bapak Ibu nilainya masih di bawah 70, Bapak Ibu punya kesempatan 3 kali untuk mengerjakan tes ini. Jadi bisa diulang-ulang. Jadi kalau mau melaksanakan, silahkan klik tombol di kanan bawah untuk menuju pertanyaan berikutnya, dan pada pertanyaan terakhir klik tombol di kanan bawah untuk mengakhiri kuis. Jadi di sini sangat dibuat oleh sistem ini dibuat sangat-sangat mudah penggunaannya, jadi jelas. Jadi nomor berapa yang Bapak Ibu kerjakan itu ada semua. Jadi ada 25 butir dan 50 menit. Nah, sekedar memberitahu saya bahwa baru saja saya sudah dapat nilai nih ya. Saya sudah mengerjakan. Ini nilai saya barusan, bahwa saya mengerjakan 25 butir soal tadi dalam waktu 10 menit 22 detik gitu ya, dari 25 butir soal. Saya dari 25 soal betulnya 25, artinya nilai saya 100. Alhamdulillah. Lalu bagaimana tips dan triknya supaya kita dapat nilai ujian yang maksimal ya, setidaknya bisa lulus di atas 70? Maka saran saya adalah Bapak Ibu benar-benar pelajari sistem ini, maksud saya pelajari modul-modulnya atau materinya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya, jadi sebaiknya seperti itu. Hari pertama silahkan dibuka, hari kedua dibuka, hari ketiga sampai dengan hari ke-8. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kira-kira kalau dibukanya di hari ke-8 bagaimana? Kalau pemahaman saya sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung buka di hari ke-8. Jadi langsung BIMTEK ini diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tapi alangkah baiknya benar-benar disesuaikan dengan jadwal, karena jadwal ini sudah mempermudah kita dalam melaksanakan BIMTEK. Jadi tidak benar-benar ngedur, tidak benar-benar lelah
dan insya Allah kita akan dapat benar-benar ilmunya, insya Allah. Nah, kemudian tips yang lainnya selain kita benar-benar membaca, jadi kan di sini ada tiap hari itu ada materi ya, setiap hari ada materi. Jadi Bapak Ibu buka, kemudian benar-benar dipelajari, modulnya di-download dan dipelajari. Hari itu dipelajari. Nah, kemudian untuk kuis misalnya entah pilihan ganda dan lain sebagainya, ya itu benar-benar dikerjakan dengan baik, jangan sembarangan, karena yang saya pahami kuisnya adalah khususnya pilihan ganda ya, khususnya pilihan ganda itu benar-benar membantu kita dalam berlatih untuk menjawab ujian akhirnya di tes akhir, karena beberapa keluar ya. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar memahami ketika latihan soal pada kuis yang sudah disediakan setiap modul misalnya ya, setiap harinya, setiap aktivitas dikerjakan. Kalau misalnya nilainya tidak maksimal, Bapak Ibu bisa diulang-ulang sambil dikaji, oh mana yang salah, mana yang benar. Jadi silahkan diperbaiki terus ya. Jadi jangan asal-asal wah klik aja yang penting selesai. Enggak, walaupun itu tidak mempengaruhi nilai kita, karena di bagian kuis itu tidak mempengaruhi nilai, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu benar-benar melaksanakan latihannya dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian ya, untuk pretest sendiri sebenarnya untuk khususnya soal ujian itu seingat saya sama dengan pretest ya. Jadi kemudian apa saja yang keluar soal dari tes akhir? Yang jelas Bapak Ibu pelajari semua materi ya, semua materi mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Bagaimana, apa sih identifikasi, assessment, kemudian planning matrix dan seterusnya sampai dengan sistem PPI. Terus karakter peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti apa itu silakan dipelajari. Kemudian model-model pembelajaran yang seperti ini dinamakan apa, yang ini dinamakan apa, itu silakan dipelajari istilah-istilahnya juga. Itu ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti BIMTEK ini ya, insya Allah mengikuti dan benar-benar mempelajari, saya yakin Bapak Ibu semua akan lulus dengan nilai minimal 70. Syukur-syukur benar-benar bisa 100% ya. Kenapa tidak bisa? Karena paling tidak kalau hanya mengejar lulus, Bapak Ibu bisa, kalau memang nggak lulus kan bisa mengerjakannya sampai 3 kali, mengulang sampai 3 kali. Saya yakin Bapak Ibu akan gampang, oh kalau ini nggak bisa, ini nggak benar jawabannya, berarti yang berikutnya harusnya benar gitu ya. Jadi kita punya peluang untuk lulus. Kemudian harapannya sebenarnya bukan hanya untuk lulus BIMTEK ini dan dapat sertifikat 32 CP, tapi harapannya ini juga untuk saya sebenarnya ya. Setelah mempelajari ini bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Dan setelah itu ya, yang jelas kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri, artinya sebaiknya hasil dari BIMTEK ini dilakukan pengimbasan ke sekolah kita, khususnya ke teman-teman sejawat kita sendiri, supaya kalau memang ini bisa diimbaskan, kawan-kawan juga mengikuti BIMTEK ini ya. Kemudian setiap stakeholder di sekolah kita itu bersemangat untuk melaksanakan BIMTEK dan memahami oh apa itu pendidikan inklusif. Mudah-mudahan ketika kita menerapkannya di sekolah kita sendiri, kita akan lebih mudah. Dan tentu saja ini adalah harapannya bahwa seluruh siswa, seluruh siswa, apalagi anak berkebutuhan khusus itu punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan terbaik dari kita semua. Demikianlah sharing-sharing kita, tips dan triknya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat belajar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!